Saudara, keberadaan atlet golf perempuan Jesslyn Wijaya masih menjadi misteri. Jesslyn dilaporkan diculik di sebuah restoran di kawasan Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Mencari keberadaan Jesslyn, sejumlah petunjuk bermunculan, mulai dari kesaksian orang-orang di lokasi hingga dugaan perjalanan Jesslyn ke Malaysia dan Thailand. Lalu, di manakah Jesslyn Wijaya berada? Apakah hilangnya Jesslyn ini murni tindak pidana ataukah ada drama di baliknya? Jesslyn Wijaya menekuni olahraga golf sejak pertengahan tahun 2021. Jesslyn pun berhasil meningkatkan kemampuan bermainnya hingga mampu bersaing di berbagai kompetisi amatir dan antar klub. Jesslyn pernah meraih gelar Best Net Overall reguler dalam turnamen bulanan yang diselenggarakan oleh Chemical Golf Club di Rainbow Hills Golf Club pada Juni 2023. Di luar kompetisi, Jesslyn juga aktif membagikan aktivitas kesehariannya di media sosial. Akun media sosial pribadinya pun diikuti lebih dari 11.000 pengikut dengan ratusan unggahan tentang aktivitas latihan, turnamen, perjalanan, dan gaya hidupnya. Saudara, kasus dugaan penculikan Jesslyn Wijaya bermula pada 13 Juli 2026. Saat itu, tepatnya di malam hari, Jesslyn berada di sebuah restoran di kawasan Mangga Besar, Jakarta Pusat. Kehadiran Jesslyn di restoran dalam rangka menghadiri acara ulang tahun sang nenek dengan makan malam bersama keluarga. Hari itu merupakan terakhir kalinya keberadaan Jesslyn dapat dikonfirmasi. Kemudian, saudara, momen acara makan keluarga itulah yang menjadi awal misteri hilangnya Jesslyn. Sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Barat, Jesslyn didatangi oleh sekelompok pria tak dikenal. Tiba-tiba mata Jesslyn ditutup dan dibawa ke sebuah mobil hitam. Jesslyn disebut sempat berteriak minta tolong saat penjemputan paksa itu terjadi. Namun akhirnya ia tak dapat melarikan diri dan mobil hitam yang membawanya melaju pergi. Sejak saat itu, saudara, seluruh kontak dengan atlet golf itu pun terputus. Sejak peristiwa itu, Jesslyn tak diketahui keberadaannya, saudara. Ia tak lagi bisa dihubungi oleh rekan-rekannya. Telepon seluler yang diduga digunakan Jesslyn juga disebut tak bisa diakses. Kejadian ini memicu salah seorang teman dekat Jesslyn untuk melayangkan laporan dugaan penculikan ke polisi pada 16 Juli 2026. Dan atas laporan itu, polisi kemudian mendatangi lokasi, meminta keterangan sejumlah saksi dan melakukan penelusuran ke beberapa lokasi yang diduga berkaitan dengan keberadaan korban. Sayangnya, belum juga berhasil mengungkap dugaan penculikan terhadap Jesslyn. Pelapor telah mengajukan pencabutan laporannya pada Minggu 19 Juli. Alasannya karena pelapor bukanlah anggota keluarga dan ia tak mengetahui langsung peristiwa yang terjadi. Namun permintaan pelapor ini belum dikabulkan karena polisi masih perlu meminta keterangan Jesslyn dan keluarganya guna memastikan ada tidaknya unsur penculikan atau pidana dalam peristiwa tersebut. Datang kembali ke Polres Jakarta Pusat untuk mencabut laporan. Namun kami dari Polres Metro Jakarta Pusat belum menghentikan penyelidikan karena kita masih belum menemukan keterangan perkara yang sebenarnya terjadi, apakah ada perbuatan pidana atau tidak dalam peristiwa tersebut. Ada kemungkinan tidak di kota Jakarta, namun kami masih melakukan penyelidikan sampai dengan menemukan benarkah peristiwa ini atas kemauan korban atau memang ada dugaan tindak pidana penculikan seperti yang dilaporkan di awal.
Saudara, dalam penelusuran polisi, Jesslyn ini terdeteksi melakukan perjalanan ke Malaysia pada 14 Juli 2026. Ia tercatat meninggalkan Indonesia dari Bandara Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah menuju Kuala Lumpur, Malaysia. Namun saudara, ada keanehan yang muncul dalam dokumen manifest penerbangannya. Jesslyn diketahui terbang ke Kuala Lumpur bersama 2 orang keluarganya, yakni ibu dan tantenya. Dan yang terbaru, polisi menyebut setelah dari Kuala Lumpur, Jesslyn dilaporkan melanjutkan penerbangan ke Thailand. Diperkirakan saat ini Jesslyn tengah berada di Thailand. Tanggal 14 kita temukan data bahwa yang bersangkutan melintas ke luar negeri atau ke Kuala Lumpur melalui Bandara Ahmad Yani Semarang bersama 2 perempuan lainnya. Fakta terbaru hasil koordinasi kita dengan stakeholder terkait bahwa yang bersangkutan setelah dari Kuala Lumpur melanjutkan penerbangan ke Thailand. Jadi saat ini yang bersangkutan kita duga masih berada di Thailand. Kasus hilangnya atlet golf Jesslyn Wijaya masih meninggalkan tanda tanya. Seorang pria bernama Evan yang mengaku sebagai calon suami Jesslyn muncul untuk memberikan kesaksian ke polisi. Evan datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan terkait hilangnya Jesslyn. Didampingi penasihat hukum, Evan memperkuat laporan dugaan penculikan yang dialami oleh Jesslyn Wijaya. Kesaksian dari penjaga dan tukang parkir restoran jadi acuan. Nah, sebelum Jesslyn menghilang, saudara, calon suami Jesslyn yang bernama Evan ini mengaku masih berkomunikasi dengan kekasihnya pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Evan mulai tak dapat menghubungi Jesslyn itu sekitar pukul 21.30 hingga akhirnya ia mendatangi restoran tempat acara ulang tahun keluarga Jesslyn. Menurut calon suami, rekan-rekan Jesslyn juga kesulitan untuk mengontak Jesslyn. Hal inilah yang dinilai janggal lantaran selama ini Jesslyn tak pernah absen untuk berkontak dengan teman-temannya. Jadi sahabat-sahabat baik si Jesslyn, termasuk yang pelapor itu hanya untuk membantu, untuk mempercepat proses ini semua supaya tidak berlarut-larut. Karena mereka concern sekali dengan keberadaan Jesslyn. Karena mereka juga sudah telepon Jesslyn, sudah WA Jesslyn, tapi sampai hari ini tidak ada balasan, tidak ada respon apa-apa. Yang itu adalah satu keanehan karena mereka setiap hari pasti ada teleponan. Mereka setiap hari pasti ada diskusi melalui telepon dan ketemu juga. Terdapat perbedaan keterangan antara pihak pelapor dan manajemen restoran dalam kasus hilangnya Jesslyn Wijaya. Kuasa hukum pelapor dan calon suami Jesslyn tersebut itu bilang kalau korban ini sempat berteriak minta tolong serta melakukan perlawanan ketika dibawa oleh sejumlah pria dari restoran itu. Keterangan itu didapat dari pegawai restoran dan petugas parkir yang berada di lokasi. Namun manajemen restoran memberi pernyataan yang berbeda. Menurutnya tidak ada keributan maupun perlawanan saat Jesslyn dibawa pergi. Kalau untuk pihak restoran yang menyatakan seperti itu kenapa berbeda sekali dengan yang kami terima dan yang dikuatkan oleh 2 orang penjaga tukang parkir yang ada di sana ya kan. Awalnya keterangan yang kami dapatkan sudah ada pada kami dan itu akan menjadi bukti juga buat kami yang akan kami serahkan. Kami juga sempat merekam beberapa percakapan mereka pada saat kejadian. Jadi kalau dia ternyata menghindar seperti itu lagi, ya kami juga tidak mengerti. Tapi yang jelas kami sudah mengantongi kesaksian mereka pada saat hari kejadian. Saudara, sepekan sudah laporan dugaan penculikan Jesslyn Wijaya oleh sekelompok orang. Polisi masih mendalami dugaan penculikan Jesslyn. Meski telah mengetahui keberadaan Jesslyn dari sejumlah rekaman CCTV, penyidik masih kesulitan dalam menggali keterangan dari pihak keluarga Jesslyn. Pasalnya, hingga kini belum ada pihak keluarga Jesslyn yang bisa memberikan keterangan terkait kejadian ini. Dengan saat ini kita masih mengalami kendala, artinya dari pihak keluarganya Jesslyn belum ada yang
menjelaskan atau memberikan keterangan kepada kepolisian bagaimana keadaan saat ini Jesslyn, di mana dan bagaimana peristiwa yang terjadi sebenarnya sehingga terjadi peristiwa di rumah makan Saung Kita dan sampai saat ini Jesslyn belum bisa dihubungi. Hingga kini kepastian keberadaan atlet golf perempuan Jesslyn Wijaya masih menjadi teka-teki. Meski laporan dicabut, penyelidikan oleh polisi terkait dugaan penculikan Jesslyn Wijaya masih terus berlanjut. Pemeriksaan saksi dan koordinasi dengan pihak terkait masih diupayakan polisi. Polisi ingin memastikan apakah ada unsur tindak pidana dalam peristiwa penjemputan yang berujung hilangnya Jesslyn atau ada konflik maupun motif lain dalam kejadian ini.